Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Kepada kita semua, mungkin kita sudah rindu untuk beribadah di tengah-tengah gereja kita karena sudah beberapa minggu ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi percayalah, walaupun kita beribadah tidak datang ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, Minggu Quasimodogeneti, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42, diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, minggu ini adalah Minggu Quasimodogeneti yang mengajak kita agar kita selalu haus akan firman Tuhan. Mengajak kita agar kita selalu haus untuk beribadah kepada Allah kita. Mungkin memang kalau kita sudah melewati masa-masa ini, kita sangat haus untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Quasimodogeneti, minggu pertama setelah Paskah, di mana pada perayaan Paskah kita merayakan kemenangan sejati umat Kristen. Kita merayakan bahwa kematian telah dikalahkan. Kita merayakan bahwa kemenangan, kelepasan telah diberikan kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan kepada saya. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang tertekan pada saat ini walaupun kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan? Banyak sekali orang Kristen yang tertekan pada masa-masa pandemi ini, padahal kemenangan sejati Tuhan telah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita agar kita berharap penuh hanya kepada Dia. Firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita selalu bergantung hanya kepada Allah kita. Terutama pada masa pandemi ini, banyak sekali orang Kristen yang mengalami tekanan. Bukan hanya karena kebebasan mereka yang direnggut, bukan hanya karena kegelisahan terhadap sakit penyakit, tetapi banyak sekali dampak dari pandemi ini yang dirasakan oleh jemaat. Mungkin ada di antara kita yang mengalami PHK. Mungkin ada dari antara kita yang usahanya semakin lama semakin tidak mengalami cahaya. Mungkin ada dari antara kita yang mengalami tekanan-tekanan, permasalahan secara ekonomi, dan masih banyak lagi permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, banyak sekali kita yang stres, tidak tenang di dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet, berikutnya jiwanya terganggu.
dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil di dalam kehidupannya. Perbuatan orang-orang yang tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya semakin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, ketika kita tertekan, kita akan sulit mengerti maksud tujuan Allah. Masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan, dan hilangnya sukacita serta kegembiraan di dalam kehidupan kita. Inilah masalah yang terberat di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Pertama, berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya, lebih mengerti, lebih mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah-tengah masa yang sukar, supaya berharap hanya kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan, memandang Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada setiap persoalan, daripada mata yang tertuju kepada setiap beban pergumulan kehidupan kita. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan, dan memberikan kemenangan atas setiap kemelut persoalan kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah teruslah mengucap syukur untuk setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Apapun yang kau alami, mengucap syukurlah di dalam kehidupanmu. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes atas apa yang kita hadapi sekarang ini, akhirnya beban itu sangat berat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja, dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Lalu hal yang terakhir yang diinginkan firman Tuhan kepada kita adalah, percayalah, mukjizat itu pasti ada. Mukjizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan dalam kehidupan ini? Percaya saja pada firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah masa-masa yang seperti itu, di tengah masalah-masalah kita sekarang ini, apapun yang kita hadapi, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan jiwa kita.
Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mukjizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu, jangan sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi bersukacitalah senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan firman-Mu menyapa kami agar kami terus bersandar hanya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan. Engkau adalah gunung batu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, sikap hati kami akan menolong kami menghadapi permasalahan. Dan kami percaya bahwa mukjizat itu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, terlebih setiap jemaat-Mu di HKBP Cilincing ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, biarlah Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap jemaat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Kalau ada jemaat-Mu dalam keadaan duka, Engkau yang memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kalau ada Tuhan yang dalam keadaan bergumul, Engkaulah jalan keluar di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.